Ammar Zoni, manusia harimau yang mencakar keluarganya sendiri. Ingat film legendaris, Requiem for a Dream, di mana sebuah keluarga hancur karena jeratan narkoba? Atau Hereditary, film horor fenomenal di atas rata-rata, di mana sang anak Peter awalnya cuma beban keluarga. Tapi kita tak membahas cerita fiksi, melainkan kisah para artis, yang tindak tanduknya malah menjadi beban keluarga. Mulai dari artis yang menjadi beban keluarga karena narkoboy yang tak kapok-kapok, sampai skandal bisnis terlarang yang membuat netizen teriak rame-rame. Inilah deretan artis yang sebagian hidupnya hanya menjadi beban keluarga, yang kisah hidupnya penuh liku dan tindakannya justru menyulitkan orang-orang terdekatnya sendiri yang dulu dielu-elukan, diidolakan jutaan orang. Bahkan ada yang disiapkan ayahnya untuk menjadi raja. Sebelum lanjut, tekan tombol subscribe, karena di channel Sorot Point ini, kita akan mengetahui sisi manusia para artis di balik drama dan kejatuhannya untuk dijadikan pembelajaran hidup. Ammar Zoni, manusia harimau yang mencakar keluarganya sendiri. Ammar Zoni mengawali karirnya bukan dari dunia akting, melainkan sebagai atlet pencak silat. Ia mengasah kemampuannya di kampung halaman sang ayah di Sumatera Barat, dan bahkan pernah meraih juara kedua pada kejuaraan tingkat daerah. Kemampuan bela diri ini kelak menjadi modal besar di 7 manusia harimau. Segalanya bermula pada tahun 2011, ketika Ammar Zoni memberanikan diri mengikuti kompetisi model majalah Aneka Yes. Langkah kecil yang ternyata membuka jalan besar. Dari finalis Top Guest, pintu menuju dunia hiburan pun terbuka lebar. Debutnya di sinetron Kanza 2 mempertemukannya dengan para aktor ternama seperti Velo Vexia dan Samuel Zilguin. Dari situlah benih cintanya pada dunia akting tumbuh. Tak berhenti di situ, Ammar menantang diri lewat film Retak Gading, beradu peran dengan Christine Hakim dan Chelsea Liven. Perannya sebagai Bara membuat namanya mulai diperhitungkan. Puncaknya datang lewat sinetron laga 7 Manusia Harimau. Disinilah kemampuan bela dirinya banyak berbicara. Berperan sebagai Rajo Langit, karakter yang mengangkat popularitasnya hingga dikenal luas di tanah air. Di tengah kesibukannya main sinetron, Ammar Zoni tetap menjadi atlet pencak silat, tetap berlatih, dan bahkan di April 2016, dia diundang untuk mendemonstrasikan keahlian pencak silatnya di hadapan keluarga kerajaan Brunei. Dan di Oktober 2016, Ammar Zoni membanggakan Indonesia dan keluarganya karena meraih medali emas dan perunggu di Festival Silat Internasional yang diadakan di Padang, Sumatera Barat. Hidupnya semakin sempurna ketika aktris cantik Irish Bella menerima lamarannya dan bersedia membina rumah tangga bersama hingga mempunyai 2 buah hati yang tampan dan cantik. Oh my God! Wow! Namun siapa sangka, di balik semua kebahagiaan itu, Ammar Zoni punya sisi gelap yang menghancurkan rumah tangga dan keluarganya. Tanpa keluarganya sangka, ternyata Ammar Zoni seorang pemakai narkoboy dan bahkan berada di level adiksi pecandu berat. Hingga menyebabkan ia harus berurusan dengan pihak kepolisian sampai 4 kali. Yang terbaru bulan Oktober 2025 baru-baru ini. Di kasus ini, dia benar-benar menjadi beban berat bagi keluarganya. Pasalnya bukan hanya pemakai, ia juga penjual. Padahal saat bersamaan dia sedang dipenjara. Ulahnya ini menyebabkan dia dipindah ke Nusa Kambangan dan terancam hukuman seumur hidup. Yang lebih pilu lagi, mantan istrinya tak mengizinkan Ammar menemui anak-anaknya, sekalipun kelak dia bebas. Sebuah titik nadir yang membuat keluarganya hanya bisa menunduk malu. Di balik setiap berita tentang Ammar Zoni, ada keluarga yang diam menahan luka, harus kembali menunduk, bukan karena malu pada dunia, tapi karena lelah berharap kepada Ammar. Sampai ayahnya meninggal pun, Ammar masih belum bertobat. Sintiara Alona, dari cahaya gemerlap ke jurang gelap popularitas. Kita mengungkap
kasus prostitusi dengan menggunakan media online. Tangerang Kota cukup banyak juga korban-korban di sana, anak-anak di kota. Ada 3 tersangka yang sudah kita amankan sekarang. Yang pertama adalah inisialnya DA dengan perannya masing-masing. Dia adalah mucikarinya. Cynthia Alona meraih popularitas di awal 2000-an sebagai model, lalu merambah dunia akting. Kariernya bersinar di layar kaca dan sinema, dikenal atas kecantikan dan keuletannya. Ia menjadi contoh klasik bintang yang sukses membangun nama dari bawah. Namun, di tahun 2021, ia tersandung kasus besar. Ia dituduh terlibat dalam praktik prostitusi di bawah umur. Kasus ini menghebohkan publik dan meruntuhkan reputasinya. Cynthia Alona divonis 10 bulan penjara, yang berujung pada hilangnya kepercayaan publik dan kehormatan diri. Setelah bebas, Cynthia Alona mencoba menata kembali hidupnya. Kisahnya menjadi pengingat bahwa gemerlap dunia hiburan juga punya sisi gelap. Ia menunjukkan bahwa seseorang dapat jatuh dari puncak dan diuji untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari kesalahan masa lalu. Ridho Roma, anak raja dangdut yang gagal menjaga mahkota keluarga. Saya anting-anting ada. Next, kalau kamu kerjain ini lagi, apa yang salah? Apa nggak ikut campur angkat tangan? Silakan atasi sendiri. Putra Rhoma Irama ini sempat digadang-gadang menjadi penerus legenda. Suara merdunya, wajah tampannya, dan karisma khas darah seni membuat publik yakin ia akan membawa musik dangdut ke era baru. Namun karier gemilang itu runtuh ketika ia terjerat kasus narkoba berulang kali. Bukan sekali, tapi 2 kali Ridho harus mendekam di balik jeruji besi. Sang ayah tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Bagi Rhoma Irama, nama baik keluarga adalah kehormatan. Namun Ridho justru mencorengnya dengan cara yang paling menyakitkan. Dari sang raja, kita beralih ke sang ratu. Dawiyah, putri dari Elvi Sukaesih, sang ratu dangdut Indonesia. Saya pernah dipenjara karena kasus narkoba, jadi saya berharap kalian semua jangan ada yang mengikuti jejak saya. Jadikan apa yang menimpa saya adalah pelajaran berharga buat kamu. Bayangkan, putri bungsu dari pedangdut legendaris Elvi Sukaesih, Dawiyah, justru mengamuk saat ditangkap polisi karena terbukti memakai serbuk kristal. Ia dengan tegas berdalih bahwa uang yang digunakan untuk membeli barang haram itu bukan uang negara, melainkan uang pribadinya sendiri. Tapi, bukankah alasan itu terdengar agak konyol? Polisi menggerebek rumah Ratu Dangdut Elvi Sukaesih di Jalan Swakarsa 2, Cawang, Jakarta Timur, setelah mendapat laporan masyarakat tentang dugaan transaksi obat terlarang di lokasi tersebut. Penggerebekan dilakukan pada malam hari, dan petugas menemukan putri bungsu Elvi, Dawiyah Zaida, sedang bersama kekasihnya Muhammad, serta kakak-kakaknya, Shehan dan Ali Zaida. Saat itu, mereka sedang terlibat dalam pesta obat terlarang serbuk kristal. Dalam penggeledahan, polisi menyita barang bukti berupa serbuk kristal seberat 0,45 gram dan 1,56 gram, alat hisap khusus, serta timbangan digital. Keempat orang tersebut langsung ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka narkotika. Ketika ditanya media, Elvi Sukaesih syok dan merasa kecolongan. Ia tak menyangka bahwa anak-anaknya pesta serbuk di bawah atap yang sama dengannya. Publik menilai bahwa Dawiyah hanya menjadi beban bagi Elvi Sukaesih. Merusak warisan ibunya yang gemilang, Elvi yang selama puluhan tahun menjaga nama baiknya, harus menanggung malu di usia senja. Raja dan Ratu Dangdut sempat dibuat malu oleh ulah anak-anaknya sendiri yang terjerat kasus narkoba. Nama besar yang mereka bangun bertahun-tahun seolah tercoreng dalam sekejap. Namun waktu berjalan, dan kini kita jarang mendengar lagi kabar serupa dari keluarga mereka. Mungkin mereka sudah belajar, mungkin juga sudah benar-benar bertobat.
Apapun masa lalunya, kita doakan saja agar keluarga ini tetap diberi kekuatan, dijauhkan dari godaan yang sama, dan bisa kembali fokus pada karya serta kehormatan yang dulu mereka banggakan. Karena pada akhirnya, setiap manusia punya kesempatan untuk berubah, asal mau membuka hati dan belajar dari kesalahan. Solid AG, kasus yang mengguncang publik. Bagi yang hidup di tahun 90-an, tentu tak asing dengan lagu Memori Daun Pisang yang dipopulerkan Ine Cynthia. Lagu itu adalah karya asli Solid AG bersama dengan Harry RKS. Pedangdut nyentrik dengan jubah kerah tegak atau jubah ala Dracula ini sangat piawai menciptakan lagu. Karyanya banyak menjadi hits pada zamannya. Selain bernyanyi solo, ia juga kerap berkolaborasi dengan pedangdut lain. Berpayung dan pisang. Namun, kejayaannya runtuh setelah tersandung kasus serius pada 2015 yang menyeret namanya ke ranah hukum. Kasus ini bermula pada Desember 2014, ketika Solid AG dituduh melakukan tindakan tidak senonoh terhadap seorang anak berusia 5 tahun. Setelah melalui proses panjang, polisi menetapkannya sebagai tersangka pada Juni 2015 dengan dasar keterangan saksi dan hasil visum yang dinilai cukup kuat. Peristiwa tersebut disebut terjadi di kantornya, tempat sang anak kerap ikut ibunya yang bekerja di sana. Jaksa penuntut umum menuntutnya dengan hukuman 10 tahun penjara. Namun, pada Desember 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman lebih ringan. Dari tuntutan 10 tahun, hakim mengetok palu hanya 4 tahun penjara saja. Walaupun cuma dihukum ringan, tapi si pedangdut mengatakan ke media bahwa dia tetap tak menerima dan kekeh tak mengakui perbuatannya. Mengetahui vonis yang dijatuhkan sangat ringan, jaksa mengajukan banding. Namun, Pengadilan Tinggi menolak banding tersebut dan menguatkan putusan 4 tahun penjara bagi Solid AG. Mengetahui hal ini, keluarga korban pun semakin teriris dan sedih. Apakah ada udang di balik rempeyek? Entahlah, mari kita tanya pada rumput yang bergoyang. Namun kisah kelam belum berhenti di situ. Rio Raivan, aktor yang disebut-sebut netizen agak lain. Perjalanan karir Rio Raivan dari awal hingga mencapai popularitas dimulai dengan menjadi model, kemudian merambah ke dunia seni peran melalui berbagai serial televisi. Nama Rio Raivan semakin dikenal luas oleh masyarakat setelah membintangi sejumlah sinetron populer, terutama yang diproduksi oleh Cinemark. Tapi karir manis itu ia jadikan kisah pahit. Saat karirnya sedang naik daun, Rio justru menodai langkahnya sendiri. Ia mulai coba-coba narkoboy, yang malah membuat adiksi, menjeratnya ke lubang kelam narkoboy hingga 5 kali. Bak lingkaran tanpa akhir, ia tercatat 5 kali terjerat kasus narkoboy. Kasus pertama terjadi pada 7 Januari 2015, ketika ia ditangkap karena mengkonsumsi serbuk kristal dan akhirnya divonis rehabilitasi. Namun bayang masa lalu kembali datang. 23 Agustus 2017, Rio kembali diciduk dan dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan. Lalu, 2 Agustus 2019, ia kembali tersandung, dijatuhi hukuman 2 bulan penjara. Tapi belum juga berhenti. 2 April 2021, hasil tesnya positif. Dan seolah menantang hukum, 7 April 2023, ia kembali ditangkap bersama kekasihnya. Sebuah kisah jatuh bangun yang tak kunjung menemukan akhir. Informasi dalam video ini bersumber dari laporan media populer dan terpercaya seperti Kompas.com, Detik.com, Kapanlagi.com, dan lain-lain. Selain itu, sebagian data juga diperoleh dari teknologi AI yang tersedia di beranda Chrome dan dikembangkan oleh Google. Perlu ditegaskan, informasi dalam video ini bukan opini pribadi, bukan spekulasi tak berdasar, dan juga bukan gosip. Semua yang disajikan bersifat faktual sesuai sumber yang ada. Kami menghadirkan video ini dengan hormat,
tanpa bermaksud menyentuh ranah pribadi artis yang tidak terungkap publik, melainkan sebagai renungan tentang perjalanan hidup dan tanggung jawab, khususnya terkait tema artis yang menjadi beban keluarga. Semoga dapat menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel Sorot Poin ini agar tidak ketinggalan video informatif dan menarik lainnya dari kami. Jaga hati, pelihara senyum, rawat kesehatan. Sampai bertemu di cerita selanjutnya.